Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan berkati kami. Sekarang kami siaga masuk dalam doa malam kami. Kami menyerahkan terus Tuhan pimpin dan Tuhan bawa kami ke dalam kesempurnaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami di sini. Mari kita melanjutkan doa malam kita, dan doa malam secara online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia dan Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, mulai hari ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Tri Lestari di Salatiga. Bu Endah Tri, ini ada banyak nama Endah ini. Setidaknya ada 3 atau 4 yang ada di renungan kita ini. Ya, Bu Endah di Salatiga semua saja ada 3 Endah. Ya, nah Endah Tri, Bu Endah Tri. Pertanyaannya adalah begini. Jadi seperti banyak diketahui, umat Kristiani itu dilarang bersumpah. Tapi bagaimana dengan mereka yang menjadi saksi di pengadilan, kemudian harus bersumpah di pengadilan di depan hakim? Nah, itu bagaimana penjelasannya? Saya tangkap pertanyaannya semacam itu. Dan ini bagian yang pertama, jadi saya memberi judul renungan kita ini adalah Sumpah Menurut Iman Kristiani. Saudara sekalian, mungkin ada yang merasa bahwa wah ini kurang berguna ini, membicarakan soal sumpah. Saya kan sudah tidak perlu pemahaman mengenai sumpah lagi. Saudara, kalau saudara punya perasaan semacam itu, saya mengusulkan begini. Belajar kitab suci itu tidak harus yang sesuai dengan keadaan kita sekarang. Barangkali ini belum kita perlukan sekarang, tapi nanti ada waktunya kita menjumpai hal-hal semacam ini. Nah, kalau menjumpai hal-hal yang berkaitan dengan hal ini dan kita sudah membekali diri memahami dari sisi firman Tuhan, maka itu sudah tidak menjadi kebingungan lagi, saudara ya. Ya, sebagai contoh katakanlah misalnya membicarakan mengenai utang piutang. Nah, bagaimana utang piutang menurut iman Kristiani gitu. Ada orang yang berkata, wah saya tidak perlu itu pemahaman mengenai hal itu. Tapi ingat saudara, ada waktunya kita sampai ke sana harus menghadapi soal hutang piutang atau menyelesaikan masalah dari saudara kita, keluarga kita yang menyangkut soal utang piutang. Nah, seperti itu dan lain-lain, saudara ya. Hanya bagi orang-orang yang bersangkutan, nah itu banyak yang berkata, wah ini penting nih buat saya. Begitu. Jadi saya dalam menjawab pertanyaan ini mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita menghayati akan pertanyaan dari saudara kita dan memahaminya. Nah, yang pertama ini saya ingin mengajak lebih dahulu pemahaman mengenai sumpah. Apa itu sebetulnya sumpah toh ya? Kita baca dulu di Perjanjian Lama di Imamat pasal 19 ayat 12. Nah, saya ingin mendasari perenungan ini dengan firman Tuhan. Imamat pasal 19 ayat 12. Saudara, ini sebetulnya di bawah judul, kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kudusnya Hidup gitu. Itu harusnya dibaca mulai dari ayat 1 dan ini isinya ada beberapa hal. Nah, ayat yang ke-12 itu berbicara mengenai sumpah. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, ku-nya huruf besar ya, demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Nah, jadi ini ada larangan bersumpah dalam Perjanjian Lama. Besok akan kita lihat di Perjanjian Baru, karena begini, Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru itu sebetulnya sama-sama berisi firman Tuhan, tapi sedikit ada bedanya. Dan kadang-kadang bedanya itu cukup penting untuk kita pahami.
Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan, demikian firman Tuhan. Nah jadi saudara, kok sumpah itu kok tidak boleh, kenapa? Nah itu, mari kita pahami dulu tentang sumpah, saudara ya. Saya merenungkan, sebetulnya sumpah itu apa sih? Sumpah itu, kalau saya boleh menyimpulkan gitu ya, sumpah itu adalah ucapan yang menguatkan kesungguhan. Nah itu aja. Mungkin kalau simpulkan di kesimpulan yang lebih pendek, itu kira-kira kalimatnya bunyinya seperti itu, yaitu ucapan yang menguatkan kesungguhan. Nah jadi dalam hal ini, kesungguhan dalam hal apa itu loh. Jadi kita nanti bisa meneliti dari berbagai sisi. Katakanlah misalnya soal kejujuran. Ada orang yang bersumpah, sumpah ini benar seperti itu yang terjadi, gitulah ya. Sumpah betul ini, ya. Apakah ini beli dagangan sedemikian ini kulaannya juga segitu? Oh iya sumpah segitu. Wah gitu itu. Jadi ucapan itu menguatkan sebuah kesungguh-sungguhan dari satu hal yang perlu diakui atau perlu disampaikan secara jujur. Nah gitu. Itu sumpah digunakan semacam itu. Makanya nanti di agama lain dikenal adanya sumpah pocong. Itu saudara ya. Sumpah pocong itu sumpah pocong itu sambil melakukan sumpah, orangnya dipocong, diperlakukan sebagai mayat, ya, seperti dimasukkan dalam peti mati, seperti itu. Nah itu sumpah yang hubungannya dengan kejujuran. Tapi juga ada sumpah yang hubungannya dengan ketepatan pada kesanggupan tertentu, atau menepati suatu hal tertentu, gitu, ya. Jadi kesanggupan untuk menepati hal-hal tertentu. Katakanlah yang gampang dan banyak diingat orang itu tentang utang piutang misalnya. Saya berhutang uang lah sekian itu. Mau dikembalikan kapan? Ya dikembalikan seminggu lagi gitu loh. Sumpah sudah saya kembalikan seminggu lagi. Nah, jadi memantapkan untuk sanggup, jadi dalam kesanggupan tertentu. Nah itu yang namanya sumpah dalam hal untuk menepati atau kesungguh-sungguhan dalam hal menepati kesanggupan tertentu. Bahkan nanti juga pengertian berikutnya ada sumpah kepada diri sendiri yang menyangkut akan balas dendam. Kita tahu di Indonesia ini ada sebuah pulau yang di situ itu kalau ada seseorang yang sempat sampai membunuh orang, saudara, maka anak cucunya itu bisa bersumpah untuk membunuh lawannya. Ya, sampai ada cerita-cerita yang ngeri seperti itu. Jadi ada seseorang yang membunuh orang, maka yang dibunuh itu anak cucunya itu bersumpah akan membalas dendam. Walaupun yang membunuh itu sudah masuk di penjara gitu, dan bahkan ada kisah-kisah yang sekeluar dari penjara belum sampai rumah sudah dihadang dan pada akhirnya dibunuh oleh anak cucu dari orang yang dibunuh pendahulunya. Dan nanti anak cucunya yang belakangan juga menaruh dendam seperti itu, jadi tidak habis-habisnya dendam terus begitu itu. Ya. Kalau nggak salah diistilahkan sebagai carok atau apa gitu itulah. Tapi itu kisah-kisah ya yang ada di satu tempat tertentu di Indonesia ini. Jadi saya hanya ingin menggarisbawahi
mengenai sumpah untuk melakukan sesuatu. Ya, seperti Daud. Nah, Daud pada waktu mau membunuh keluarga Nabal itu, kalau itu belum sampai tahap bersumpah sih, tapi ucapannya sudah sungguh-sungguh itu. Kiranya ucapannya itu bunyinya bagaimana? Di hadapan Tuhan, diucapkan di hadapan Tuhan, kalau keluarga Nabal tidak aku lenyapkan pada waktu seperti ini sampai besok pagi. Nah, seperti itu. Jadi sumpah atau sebuah kesungguh-sungguhan yang diucapkan orang untuk menepati suatu perlakuan tertentu dalam hidupnya. Nah, itulah sumpah. Jadi saya hanya ingin menekankan di sini bahwa sumpah itu adalah ucapan untuk menguatkan kesungguh-sungguhan dalam hal-hal tertentu, bisa kejujuran, bisa kesanggupan, bahkan bisa sesuatu yang akan dilakukan di depan dan seterusnya. Nah, sekarang yang perlu kita pahami sebelum kita nanti menjawab inti dari pertanyaan dari Bu Endah, yaitu bagaimana kalau umat Kristiani harus melakukan sumpah secara resmi di depan pengadilan, itu bagaimana itu. Ya, saudara sekalian, minta maaf jadi sedikit terganggu. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan dulu perenungan saya mengenai tingkatan kesanggupan ini. Jadi sumpah tadi kan menguatkan sebuah kesanggupan. Nah, tingkatan kesanggupan itu sebetulnya seperti apa? Saya merenungkannya mulai dari sanggup itu sendiri. Contoh, ya, saya memerintahkan kepada anak saya, tolong belikan vitamin di apotek. Sanggup? Sanggup, begitu. Nah, dalam hal-hal semacam itu kan tidak perlu bersumpah. Sanggup gitu aja. Saya tidak perlu mengambil sumpah dari anak saya. Sumpah dulu, kamu sering tidak berangkat, kan tidak seperti itu, saudara. Nanti kita akan sampai kepada pengertian kenapa sumpah itu sampai dilarang di hadapan Tuhan. Ya, jadi ini sanggup, ya sudah, kalau sanggup sekarang saya tinggal menanti aja. Walaupun kesanggupan itu bisa panjang, bisa pendek waktunya. Kadang-kadang saya menanti sampai berjam-jam atau bahkan sampai hitungan hari, tidak berangkat. Berangkatnya nanti kalau sudah diingatkan, gitu. Tapi ada orang yang sanggup lalu berangkat dan seterusnya. Nah, tapi ada tingkatan berikutnya dari kesanggupan, yaitu apa yang disebut seringkali diistilahkan confirm. Ya, itu berasal dari kata konfirmasi, gitu ya. Confirm. Memberikan contoh, beli tiket pesawat, kemudian ini sudah pasti berangkat atau enggak dan seterusnya. Seringkali ada tingkatannya itu. Tingkatannya kemudian ada yang disebut, oh yang ini sudah confirm, gitu. Confirm itu artinya pasti, itu loh. Jadi si penyedia jasa pesawat juga nanti akan mengangkut penumpang pada waktunya yang ditetapkan. Kadang-kadang pesan kamar hotel, ya. Dulu saya sering, sampai sekarang juga sih. Kalau ada tamu di lembaga kami, kemudian pesan hotel, dan biasanya hotel 2-3 hari menjelang hari pelaksanaan, menjelang kedatangan tamu, itu kadang-kadang ngebel ke kami, Pak, ini yang pesanan kamar hotel untuk tanggal sekian, 2 hari yang akan datang itu sudah confirm betul, sudah confirm belum? Karena kadang-kadang dibatalkan, kan bisa, tamunya nggak jadi datang, misalnya semacam itu. Nah, ini confirm. Jadi ada tingkatan berikutnya, yaitu kepastian, ya, seperti itu. Ya, jadi kesanggupan tapi sanggup yang sudah pasti. Nah, yang berikutnya ini versi saya ya.
saya mencatat ada janji. Nah kalau janji itu kan berarti contoh tadi kalau kami memesan kamar hotel untuk tamu kami, maka ada ikatan perjanjian di situ sebetulnya, entah itu tertulis, entah itu tidak tertulis. Perjanjiannya adalah pihak hotel menyediakan kamar dan kami akan memakai pada tanggal yang bersangkutan, ditepati, ya. Dan sesudah itu kami akan membayar, kami janji akan membayar. Nah itu loh, jadi janji semacam ini yang nanti akan dikenal di lingkungan iman Kristiani. Janji, seseorang berjanji gitu. Nah ini tingkatannya, kalau saya sudah berjanji harusnya ya katakan ya. Besok kita akan melihat ayat-ayatnya nanti. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Itu bagi orang beriman, khususnya iman Kristiani, perkataan itu sangat penting, janji itu sangat penting. Dan ini kadang-kadang masih dibagi-bagi lagi, walaupun sebetulnya hampir sama ya, yaitu dengan istilah komitmen. Kadang-kadang ada yang membedakan bahwa janji itu masih lebih ringan, tapi kalau komitmen itu di atas janji. Kadang-kadang yang membedakan semacam itu. Kalau bagi saya bisa beda, bisa sama ya. Karena nanti di pengadilan itu ada namanya janji, ya, bukan sumpah. Nah sekarang sumpah, apa itu sumpah? Saudara, kalau yang namanya sumpah, wah itu ada resikonya. Sumpah itu harus ditepati. Kalau tidak ditepati resikonya bisa nyawa. Makanya yang namanya sumpah itu yang paling pas dikatakan. Wah, saya meneliti kata sumpah itu, saudara Mbak Indah, Bu Indah, coba nanti Anda meneliti di kitab suci, pinter Anda itu, di gadget itu ya, ditulis, buka kitab suci, lalu diketik kata sumpah gitu. Waduh, yang muncul banyak banget mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara-saudara sekalian. Nah sehingga nanti kita bisa bingung, wah ini mana yang harus diteliti lebih dahulu, seperti itu. Jadi sumpah itu kaitannya dengan hal yang paling tinggi dalam sebuah kesanggupan. Dan umumnya di sana dikatakan bahwa sumpah yang paling pas itu sebetulnya demi Tuhan. Tapi nanti kita akan melihat bahwa di perjanjian baru ada larangan, jangan bersumpah demi Tuhan. Karena Tuhan itu yang maha kuasa, jangan bersumpah demi kepalamu dan seterusnya itu ya. Jangan bersumpah demi bumi, karena bumi di mana tempat engkau berpijak, dan besok-besok kita lihat. Tapi sumpah itu, saudara, sumpah itu kalau saya mengartikan ini sudah mengandung hal-hal yang bersifat rohani, sudah mengandung hal-hal yang bersifat supranatural, kaitannya dengan yang maha kuasa. Makanya bahkan mulai dari perjanjian lama Tuhan sudah melarang bersumpah, jangan bersumpah gitu. Memang nanti ada ayatnya, kalau engkau bersumpah engkau harus demikian, begini-begini dan seterusnya. Itu juga dalam kitab Imamat. Sekali lagi kalau Bu Indah nanti ingin meneliti lebih rinci, silahkan aja dibaca ayat-ayat mengenai bersumpah itu, nanti kita akan lebih memahami. Nah tapi untuk sore hari ini setidaknya saya ingin menyampaikan pemahaman tentang sumpah. Jadi sumpah itu adalah kesanggupan atau ucapan untuk menguatkan kesungguhan yang tingkatannya paling tinggi. Jadi kalau ucapan untuk sebuah kesanggupan itu kan bisa baru tingkat sanggup, baru tingkat pasti atau confirm, atau sampai pada tingkat janji atau komitmen, dan yang paling tinggi adalah sumpah. Nah yang dilarang bagi umat Kristiani adalah bersumpah. Kita yang hidup dalam perjanjian baru nanti kita akan melihat tidak boleh bersumpah sebetulnya. Nah ini makanya mari kita pahami dulu bahwa bagi orang percaya maka perkataan itu penting, tidak perlu harus bersumpah. Tapi kalau orang Kristiani, murid-murid Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya kalau mengatakan ya ya ya, tidak ya tidak, itu saja, tidak usah pakai sumpah. Karena sumpah itu kalau tadi hubungannya dengan kejujuran, itu sebetulnya menunjukkan bahwa memang biasa di lingkungan yang bersangkutan atau
atau orang yang bersangkutan nah itu sudah biasa terjadi kebohongan. Kenapa? Karena harus pakai sumpah. Jadi kalau tidak sering terjadi kebohongan, maka tidak usah sumpah aja orang sudah percaya. Wah kalau ini tidak usah sumpah aja orang ini, iya ya iya, tidak ya tidak, seperti itu gitu loh. Nah itu, jadi sampai di sini mulai kita merasakan betapa pentingnya sebuah kesanggupan atau ucapan bagi orang beriman. Nanti akan ada judul tersendiri rencana saya untuk memahami tentang kekuatan sebuah ucapan ini, saudara ya. Tapi kali ini mari kita lihat nilainya dari pemahaman mengenai jenis-jenis kesanggupan sampai kepada yang paling tinggi tingkat sumpah ini. Saya menyusun dalam sebuah kalimat bunyinya begini: bagi umat Kristiani nilai janji atau komitmen itu bobotnya sama dengan sumpah. Jadi tidak usah sampai pada sumpah, sampai tingkat janji aja sudah cukup bagi umat Kristiani, bagi kita. Mari kita renungkan supaya hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan. Di perjanjian lama enggak boleh bersumpah, dikatakan seperti itu, dan tidak boleh melanggar sumpah itu. Saya ulangi, bagi umat Kristiani nilai janji atau komitmen itu bobotnya sama dengan sumpah. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, dan kita juga akan berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita doakan. Dan jawaban untuk Ibu Endah Tri bukan hanya kali ini, tapi doakan masih terus dapat kita renungkan lagi pada perenungan berikutnya ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan berkati kami. Kami merenungkan tentang sumpah di kalangan umat beriman, di kalangan anak-anak Tuhan. Mohon Tuhan yang memberikan kepada kami kemampuan sehingga kami dapat memahami apa yang harus kami pahami, juga termasuk saudara kami Tuhan yang memberkati sehingga kami sanggup hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Terima kasih khususnya bagi penanya Ibu Endah Tri Lestari di Salatiga. Tuhan yang menolong, memberkati dan membawa kepada pengertian lebih lagi, kedewasaan buat iman kami semua, kedewasaan iman buat kami semua, sehingga kami semakin melihat kuasa Tuhan yang terjadi atas hidup kami, memuliakan Tuhan, menyatakan kuasa, membagikan berkat dari Tuhan untuk orang-orang sekeliling kami, sehingga Tuhan semakin dimuliakan dan kami semua semakin diberkati. Terima kasih. Tidak lupa kami terus mendoakan doa syafaat buat bangsa dan negara kami dan juga kota-kota di mana kami tinggal, dimanapun kami yang mengikuti doa malam ini mengikutinya. Tuhan memberkati dengan kesejahteraan yang menjadi kesejahteraan kami. Terima kasih. Sekarang kami juga berdoa untuk saudara kami yang memerlukan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Tuhan kami. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Ariati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Putih Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Yohan Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan sesuai dengan limpah rahmat Tuhan yang besar. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtorini. Tuhan yang memberi pertolongan, jalan keluar, terobosan baru, memberikan keberhasilan sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati sehingga semuanya dapat kami sempurnakan menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami kemampuan semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk
menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Tetap kami mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada jam 18 atau jam 6 sore. Dan juga ada doa pagi yang dilaksanakan setiap hari yang sama, Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Dan temanya berbeda. Kalau yang doa pagi kita meneliti kitab suci dengan sedemikian seksama semampu kita, sehingga yang aktif mengikuti doa pagi akan menyelesaikan bersama dengan kami dan tim untuk membaca kitab suci sampai selesai. Puji Tuhan. Kami mengucap terima kasih pada semua yang menyampaikan dukungan, berupa dukungan apapun juga. Setidaknya kami tetap mengharap dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama-sama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.